Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasul la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita meningkatkan rasa takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita nikmat dari segala nikmat, yang mana kita masih diberi kesehatan serta kelapangan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa pula kita sajikan salawat berserta salam kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengajarkan sunnah-sunnahnya agar kita dapat mudah berjalan di dunia yang penuh dengan cobaan ini. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa in tu'minu wa tattaqu yu'tikum ujurakum wa la yas'alkum amwalakum. Sesungguhnya kehidupan di dunia ini adalah sebuah permainan dan tempat senda gurau. Jika kamu beriman dan bertakwa, maka Allah akan memberikan pahalanya dan Allah tidak akan meminta hartamu. Allah juga berfirman, ya qaumi innama hazil hayatud dunya la'ibu wal akhirata hiya dalul qarar. Yang artinya sesungguhnya dunia ini hanyalah tempat sementara dan akhirat kelak adalah tempat yang abadi atau tempat kita selama-lamanya. Allah juga menciptakan manusia tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka dari itu patutlah kita sadari bahwa sesungguhnya kita diciptakan ke dunia ini hanyalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Jamaah yang dimuliakan Allah, seringkali kita luput akan tujuan kita ini karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan dunia ini sebagai tempat cobaan bagi kita. Maka dari itu, bagaimana kita menjadikan dunia ini hanyalah sebagai tempat persinggahan, bukan menjadi sebuah tujuan hidup kita. Banyak manusia di luar sana yang telah lupa tujuan apa dia diciptakan ke muka bumi ini. Karena mereka ada yang sibuk mengumpulkan harta, ada yang sibuk dengan keindahan-keindahan serta hawa nafsu yang ada di dunia ini, maka mereka lalai dan lupa bahwa manusia ini pasti ada waktunya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jadilah engkau di dunia ini seperti seorang musafir atau seperti orang yang asing. Dan janganlah engkau menunggu, dan apabila sore datang kepadamu, janganlah engkau menunggu pagi. Dan apabila pagi, janganlah engkau menunggu sore. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu dan hidupmu sebelum matimu. Bagaimana dari hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa waktu itu sangat berharga bagi kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan umur, kesehatan serta kekuatan bagi tubuh kita agar kita bagaimana sebelum kita menuju tujuan kita yaitu akhirat, kita dapat mengumpulkan seluruh pahala-pahala yang Allah janjikan di muka bumi ini, baik melalui ibadah, sholat, haji, zakat serta ibadah-ibadah lainnya. Maka
hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, manfaatkanlah segala kekuatan serta kesempatan kita di dunia ini sebelum ajal kita datang, bagaimana kita mengumpulkan pahala-pahala, fastabiqul khairat, kita berlomba-lomba dalam kebaikan, karena sesungguhnya kita ibarat sebuah perjalanan. Maka di dalam sebuah perjalanan, makalah tak seperlunya kita membawa bekal-bekal yang terlalu banyak, seadanya saja. Begitu juga di dunia ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita hanya mengambil kehidupan dunia ini secukupnya saja, tanpa berlebihan. Tidak harus kita menjadi orang yang terkaya di muka bumi ini, tidak harus kita menjadi orang yang tertenar di dunia ini, tidak harus kita disukai di muka bumi ini oleh seluruh manusia. Itu semua akan hancur, akan lenyap di mata Allah Subhanahu wa taala jika niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, dalam sebuah hadis mengatakan, ad-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini hanyalah penjara bagi kita dan surganya bagi orang-orang kafir. Maka sepatutnya kita tidak perlu berkeluh kesah di dunia ini bahwa kehidupan kita penuh dengan cobaan. Maka sesungguhnya cobaan itu adalah sebagai lahan kita mendapatkan pahala, serta cobaan itu adalah menaikkan derajat kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Hadirin melakukan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana apapun yang kita lakukan di dunia ini menjadi sebab kita akan selamat di dunia dan akhirat. Bagaimana pekerjaan kita apabila di sana kita melihat bahwa menjauhkan diri kita dari akhirat, maka kita tinggalkan pekerjaan itu. Kita cari pekerjaan yang lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan teman-teman, istri, serta kawan-kawan kita, kerabat-kerabat kita akan meninggalkan kita. Jadi apabila semua yang kita ada di dunia ini, kerabat-kerabat kita, anak istri menjauhkan kita dari akhirat, maka kita tinggalkan atau kita ubah mereka agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jadikanlah dunia ini hanyalah tempat persinggahan dan akhirat sebagai tujuan kita. Dunia hanya sementara, akhirat selama-lamanya. Saya tutup khutbah ceramah singkat kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.